Yuk belajar statistika agar hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar statistika demi kebaikan masa depan Anda. Kali ini kita membahas selang kepercayaan bagi proporsi populasi. Pada video sebelumnya, Anda telah belajar pendugaan selang kepercayaan bagi rata-rata populasi dan juga bagi beda dua rata-rata populasi, baik untuk sampel bebas maupun sampel berpasangan. Pada saat kita menduga selang kepercayaan bagi rata-rata populasi, tentunya kita sedang berhadapan dengan peubah yang bertipe numerik, baik itu skalanya interval maupun rasio. Nah, seperti apakah selang kepercayaan bagi proporsi populasi itu? Pastikan Anda menyimak materi ini dengan fokus. Dalam konteks statistika inferensia, yang kita bicarakan adalah populasi dan sampel. Kita interest pada populasi, namun bekerja melalui data sampel. Nah, dalam sebuah populasi, seringkali ingin diketahui dugaan terhadap parameter dari peubah yang berskala biner. Misalnya, setuju, tidak setuju, memilih, tidak memilih, sukses, atau gagal. Sebagai contoh, pada kasus pemilu kada atau pemilu presiden, pasti ada suatu kegiatan yang namanya quick count, yaitu hitung cepat, yang berfungsi untuk menduga atau memprediksi siapa pemenang pemilu. Nah, kenapa kasus quick count ini masuk pada data yang berskala biner? Pada kasus quick count ini, peubah yang menjadi minat perhatian kita adalah suara dari pemilih. Apakah memilih pasangan Jokowi Ma'ruf atau memilih Prabowo Sandiaga Uno? Jadi, kita misalkan jika memilih Jokowi Ma'ruf, kita kode 1, kalau memilih Prabowo Sandiaga Uno kita kode 0 misalnya. Jadi ini di sini 1, di sini 0 misalnya. Maka ini tergolong peubah yang berskala biner. Karena itu pendugaan yang kita bicarakan untuk konteks peubah berskala biner ini adalah pendugaan proporsi. Karena penduga bagi parameter populasi itu ada penduga titik dan penduga selang. Nah, kita bahas dulu apa penduga titik bagi proporsi. Misalkan pada populasi ini ada proporsi P notasinya, dan dari sampel ada proporsi sampel notasinya P duga atau P hat. Maka proporsi sampel ini yang P hat ini merupakan penduga tak bias bagi proporsi populasi P. Nah, jadi proporsi ini diperuntukkan bagi data yang berskala biner atau merupakan percobaan binomial. Penduga titik bagi proporsi populasi adalah P duga sama dengan X per N, di mana X adalah banyaknya kejadian sukses dan N adalah ukuran sampel. Lalu, selang kepercayaan bagi proporsi diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pada topik sampling distribution atau sebaran penarikan contoh, kita telah mempelajari apa itu sebaran penarikan contoh bagi proporsi sampel ya. Misalkan ini adalah kurva dari sebaran penarikan contoh dari P duga. Ingat ya bahwa P duga ini merupakan statistik sehingga dia memiliki sebaran atau distribusi. Dari sebaran statistik P duga ini, maka kita dapat membentuk selang yang batasnya pada daerah yang berwarna abu-abu biru ini. Nah, di mana bagian yang diarsir berwarna pink ini besarnya adalah alfa per 2 dan yang sebelah kiri juga alfa per 2. Sehingga kalau dijumlahkan ini merupakan alfa. Sedangkan daerah yang menjadi selang kepercayaan ini adalah 1 min alfa. Karena itu ini adalah confidence levelnya ya. Jadi selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% gitu ya yang akan kita bentuk. Di sini adalah proporsi populasinya yang akan kita duga. Jadi harapannya suatu selang kepercayaan itu dengan tingkat kepercayaan sebesar 1 min alfa 100% itu dapat mencakup proporsi populasi yang sesungguhnya.
Misalkan, tentukan selang kepercayaan 95%. Misalkan di sini 95%. Maka alfanya adalah 5%. Karena ini totalnya harus 1 kan? Total peluang 1, jadi 100% begitu. Karena 5% ini dibagi 2 untuk sisi kiri dan sisi kanan ya. Karena selang itu ada batas bawah dan batas atas, maka yang ini besarnya alfa per 2 dan yang ini besarnya alfa per 2 begitu. Jadi yang ini 2,5% atau 0,025, yang ini juga 2,5% begitu. Nah, bagaimana menentukan formula selang kepercayaan bagi proporsi? Ingat saja bahwa rumus umum selang kepercayaan adalah penduga titik plus minus margin of error. Sebaran penarikan contoh bagi P duga itu memiliki kriteria khusus untuk ukuran contoh besar atau ukuran sampel besar dan P tidak mendekati 0 atau 1. Dalam hal ini N besar dan P tidak mendekati 0 atau 1 ini diterjemahkan dengan perhitungan N dikali P besar sama dengan 15 dan N dikali 1 min P lebih besar sama dengan 15 ya. Perhatikan bahwa P itu adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal. Berarti kalau suksesnya itu ya, berarti ini tidak gitu ya yang Q-nya. Sehingga dalam beberapa literatur juga disebutkan 1 min P ini juga dinotasikan dengan Q ya. Gitu. Jadi di sini adalah 1 min P. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, N dikali P besar sama dengan 15 dan N dikali Q besar sama dengan 15, maka statistik P duga itu memiliki sebaran normal dengan parameter nilai tengahnya adalah P dan ragamnya adalah P dikali 1 min P per N. Jadi kalau sebaran normal, ingat lagi, sebaran normal itu kan punya parameter mu dan sigma kuadrat ya. Nah, dalam hal ini untuk proporsi sampel yang menjadi mu-nya itu adalah P dan yang menjadi ragamnya adalah P dikali 1 min P dibagi dengan N ya. Atau juga orang sering menyingkat 1 min P ini dengan Q ya. Jadi ini sama saja dengan P dikali Q per N begitu. Karena nilai P itu tidak diketahui ya, ini kan yang akan kita duga P-nya. Maka P itu diduga dengan P duga atau P topi. Nah, sehingga mestinya standar error bagi P duga itu adalah akar ini. Ingat bahwa standar error adalah simpangan baku statistik ya, simpangan bakunya si statistik. Berarti mestinya kan akar P dikali 1 min P per N ya. Namun karena tadi P-nya tidak diketahui, maka standar errornya pun diduga ya. Jadi ini dugaan standar error dari P topi adalah akar dari P duga dikali 1 min P duga per N. Sehingga selang kepercayaan 1 min alfa 100% bagi P adalah P duga plus minus Z alfa per 2 kali akar P duga kali 1 min P duga per N gitu. Ini selang kepercayaannya. Mari perhatikan ilustrasi kasus berikut ini, yaitu kasus pemilu di masa pandemi. Pada bulan Desember 2020, rencananya akan digelar pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia. Namun, karena masih masa pandemi COVID-19, pilkada 2020 pun menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat memilih untuk ditunda dan sebagian memilih tetap dilaksanakan. Menurut sebuah survei, sebanyak 72% masyarakat meminta pilkada 2020 ditunda karena khawatir kerumunan massa dalam pilkada nanti akan mempermudah penularan COVID-19. Survei ini melibatkan 2.000 orang yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi proporsi masyarakat yang setuju bahwa pilkada 2020 sebaiknya ditunda. Oke? Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi
Sampel yang digunakan pada survei ini berukuran 2000 ya, jadi ini N-nya. Kemudian dari 2000 ini ada 72% yang setuju. Berarti di sini peubahnya kan biner, yaitu setuju, tidak setuju. Dalam hal ini kita bisa menotasikan setuju itu 1, tidak setuju itu 0. Sebaliknya juga boleh saja ya, yang penting dia bernotasi 1, 0 ya. Nah, sehingga 72% ini sebagai apa? Karena dia berasal dari sampel, maka dia merupakan proporsi sampel. Baiklah, sekarang kita jawab sama-sama ya. Jadi pertama kita lakukan pengecekan syaratnya dulu atau asumsinya. Pertama, NP ya, harusnya NP, tapi ini diduga dengan P topi sama dengan N-nya adalah 2000. Kemudian P topinya adalah 0,72. Ini hasilnya adalah 1440 ya. Lebih besar dari 15 kan? Kemudian N kali 1 min P duga atau NQ ya. Ini 2000 dikali dengan 1 min P duga, berarti 1 min 0,72 sama dengan 0,28 sama dengan 560. Ini juga lebih besar dari 15. Oke, jadi ini sudah memenuhi syarat. Artinya selang kepercayaannya sudah bisa pakai Z. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk membentuk selang kepercayaan ya. Diketahui P duganya adalah 0,72 dan ini merupakan penduga titik. Kemudian ukuran sampelnya N yaitu 2000. Nah, dari sini kita akan mencari standar error dari P duga, yaitu akar dari ya, tadi P dikali 1 min P per N, berarti ini 0,72 dikali 1 min 0,72, kemudian dibagi dengan 2000 ya. Nah, tadi 1 min 0,72 adalah 0,28 ya. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah 0,01004. Selanjutnya mencari margin of error sama dengan Z alfa per 2 dikali standar errornya. Standar error dari P duga. Karena dalam soal ini tentukan selang kepercayaan 90%, ini berarti alfanya adalah 10% ya, atau 0,1. Sehingga alfa per 2-nya adalah 0,05. Maka di sini adalah Z 0,05 dikali dengan standar error dari P duga ya. Nah, kalau dimasukkan nilainya sama dengan Z 0,05, cari di tabel normal ya. Nilainya adalah 1,645 dan ini Anda wajib hafal karena sering keluar ya. 01004. Ini hasil akhirnya adalah 0,016516. Selanjutnya selangnya berarti 0,72 plus minus 0,016516 ya. Kemudian kita hitung batas bawahnya adalah 0,72 min 0,016516. Batas atasnya adalah 0,72 plus 0,016516 dan ini hasilnya adalah 0,70348
ini 0,7365. Dari sini diperolehlah selang kepercayaan 90% bagi proporsi populasi adalah 0,70348 sampai 0,7365. Nah, ini kalau dipersentasekan 70,348% sampai 73,65% ya. Jadi makna dari selang kepercayaan ini adalah bahwa dugaan proporsi, atau di sini saya memaknai yang persentase ya. Dugaan persentase masyarakat yang setuju bahwa pilkada sebaiknya ditunda adalah berkisar antara 70,348% sampai dengan 73,65% gitu. Nah, kita tinggal menanti kebijakan pemerintah. Sebaiknya kalau seperti ini hasil surveinya, lebih baik ditunda atau tidak. Nah, kira-kira ke arah sana nanti pemanfaatan dari selang kepercayaan ini. Sekian pembahasan mengenai pendugaan selang kepercayaan bagi proporsi populasi. Silakan berlatih soal-soal yang lainnya, dan materi ini bersambung pada selang kepercayaan bagi beda dua proporsi populasi. Silakan istirahat dulu sejenak, kemudian lanjutkan pada materi di video selanjutnya.